Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk nilai ujian tengah semester kita kemarin itu belum selesai Ibu periksa. Nah, insya Allah dalam waktu dekat Ibu usahakan untuk menyelesaikannya. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu fungsi nonlinier. Sebenarnya untuk fungsi nonlinier ini banyak sekali materinya yang berhubungan dengan fungsi nonlinier. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat banyak pula pembagiannya, ada berupa fungsi kuadrat biasa ya berbentuk parabola, kemudian ada lingkaran, kemudian elips, hiperbola dan lainnya. Kemudian fungsi nonlinear lainnya yaitu adalah fungsi kubik, kemudian fungsi logaritma, fungsi eksponensial dan banyak lagi fungsi-fungsi nonlinear lainnya. Tapi pada hari ini kita fokus ke fungsi kuadrat saja. Nah, kita lihat untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan nilai a, b, c itu adalah elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah berbentuk parabola. Kemudian berdasarkan nilai A tadi ya, fungsi kita ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di depan variabel x kuadrat itu ada koefisiennya nilai A ya. Jika A-nya lebih dari 0 atau bilangan yang positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum, dinotasikan dengan y minimum. Jika A kurang dari 0, yaitu bilangan negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, dinotasikan dengan Y maksimum. Untuk berdasarkan nilai diskriminan, yaitu nilai D diskriminan, itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, maka ditemukan pula 3 hal, yaitu jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di titik X, 0, yaitu di sebuah titik. Jika D kurang dari 0, artinya grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini dia berdasarkan keterangan tadi ya, kita lihat ya. Ketika fungsi itu menghadap ke atas artinya A lebih dari 0 ya. Jadi kita lihat ada 3 yang di atas itu A lebih dari 0. Ya, A lebih dari 0 artinya kurva menghadap ke atas. Kemudian ketika dia menghadap ke bawah artinya kurva yaitu nilai A-nya kurang dari 0. Kemudian ketika dia memotong di 2 titik, ini terlihat ya, di 2 titik ini sini, yaitu artinya D lebih dari 0. Ketika dia memotong di 1 titik ini ya, artinya dia menyinggung sumbu X ya. Kemudian ketika dia D kurang dari 0 artinya dia tidak menyentuh sumbu X, tidak memotong maupun tidak menyinggung sumbu X. Nah, untuk langkah-langkahnya ya menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu kita pertama menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Menentukan titik potong dengan sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita bisa menggunakan rumus ABC atau menggunakan cara pemfaktoran. Kalau di SMP dulu ada cara pemfaktoran, cara rumus kuadrat sempurna ya, atau menggunakan rumus ABC seperti ini, yaitu X12 negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian berikutnya menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri artinya membagi kurva menjadi sama besar kiri dan kanan. X sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya ya, menentukan koordinat titik balik, yaitu titik puncak ya. Titik balik atau titik puncak berarti sumbu simetrinya X ya min B per 2A, dan titik puncaknya yaitu negatif D per 4A. Atau nanti jika saudara untuk mempermudah ya, ketika kita dapatkan nilai X sama dengan negatif B per 2A, kita untuk mendapatkan nilai Y puncaknya atau Y titik balik Y titik baliknya, kita bisa mensubstitusikan, mengganti nilai nilai X pada fungsi kuadrat kita. Kemudian menentukan beberapa titik lain atau titik bantu bila perlu. Ini dia contohnya ya. Grafik tentukan gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5.
Yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Artinya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Artinya kita faktorkan, jika dikalikan dia negatif 5, dijumlahkan dia negatif 4. Artinya dikalikan perkalian negatif 5 berapa saja? 1 kali negatif 5, negatif 5 kali 1, kan gitu ya. Mana yang dijumlahkan hasilnya negatif 4, yaitu 1 ditambah negatif 5. Jadi artinya untuk faktor kita X tambah 1, X kurang 5 sama dengan 0. Artinya X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. X kurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X yaitu negatif 1,0 dan 5,0. Titik potong dengan sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Ya, kita substitusi saja nilai X-nya sama dengan 0 ke dalam fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5, dapatnya Y negatif 5. Berarti titik potong pada sumbu Y itu adalah 0, negatif 5. Berarti dia memotong di Y negatif. Menentukan sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif B per 2A. B kita negatif 4 tadi ya. Negatif kali negatif positif 4 per 2 kali 1. Berarti dapatnya 2. Nah, menentukan koordinat titik balik bisa gunakan rumus ini ya, nilai Y-nya min D per 4A ya, negatif D per 4A yaitu B kuadrat dikurang 4AC per 4 kali 1 ya. B kuadrat, B-nya negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 kali 1, 4 kemudian dikali negatif 5C-nya tadi. Dapatnya yaitu 16 ditambah 20, 16 tambah 20 ya. Tapi di sini ada negatif ya. Negatif 16 dikurang 20 per 4 ya. Dapatnya negatif 36 per 4 yaitu negatif 9. Jadi titik puncaknya P 2, negatif 9. Menentukan titik bantu boleh X sama dengan 1, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Kita ganti saja nilai X-nya, kemudian substitusi ke fungsi awal kita. Nah, inilah bentuk grafik fungsi kita, grafik fungsi kuadrat kita ya. Kita ganti nilai X-nya ya, titiknya tadi titik puncaknya 2, negatif 9, kemudian melalui tadi titik potongnya pada sumbu X yaitu min 1,0 dan 5,0 ya. Ini tadi ya. Kemudian dia memotong grafik dengan sumbu Y 0, negatif 5. Kita lihat dia memotong sumbu X sumbu Y ya tadi ya, 0, negatif 5. Negatif 5 di sini ya. Oke, ini agak sedikit sebenarnya harusnya garisnya ini ya itu digeser ke titik 0 seharusnya ya, digeser ke titik 0 gitu ya. Nah, sejajar dengan titik 0-nya. Oke, itu dia ya. Kemudian kita gunakan titik bantu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini dia latihan soalnya ya, saudara kerjakan nanti. Kemudian bentuklah grafik fungsi kuadratnya. Nah, sekarang kita masuk lagi materinya ya, yaitu penerapan di bidang ekonomi ya, penerapan di bidang ekonomi. Nah, yang pertama yaitu keseimbangan pasar. Untuk keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu QD ya sama dengan QS ya. Kemarin demand dan supply kita udah belajar ya. Yaitu keseimbangan pasar terjadi jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Harga yang tercipta pada keseimbangan pasar merupakan harga keseimbangan yaitu PE, price ya, price untuk nilai harga keseimbangan. Contohnya diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran sejenis yaitu berbentuk fungsi kuadrat ya. Fungsi permintaannya ya yaitu Q kuadrat dikurang 7Q tambah 12. Kemudian fungsi penawarannya Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 2. Tentukan keseimbangan pasarnya dan gambarlah kurvanya. Ini dia. Pada keseimbangan pasar berlaku QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Sehingga kita lihat ya, Q kuadrat dikurang 7Q tambah 12 sama dengan Q kuadrat ditambah 3Q tambah 2. Nah, kemudian Q kuadratnya Q kuadrat dan Q kuadrat itu 0 jadinya ya, karena Q kuadrat dikurang Q kuadrat dipindah ruaskan jadinya 0. Kemudian negatif 7Q pindah ruas ke sebelah kanan ya, jadinya positif 3Q tambah 7Q itu sama dengan 10Q ya. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Sebenarnya kalau kita lihat ya jadinya 10 sama dengan 10Q kan gitu ya.
3Q ditambah 7Q itu 10Q. Kemudian 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kita dapatkan persamaan 10 sama dengan 10Q. Itu boleh juga dibalik ya. A sama dengan B, B sama dengan A. Kan boleh begitu ya. Berarti artinya 10Q sama dengan 10. Artinya Q sama dengan 10 bagi 10 itu 1. Artinya jumlah keseimbangannya itu adalah 1. Nah, kemudian P dapat dicari dengan mensubstitusi nilai Q-nya ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran, salah satu saja. Ya, kita lihat ya. Berarti jadinya berapa itu? Untuk apa? P-nya ya. P sama dengan tadi fungsi kita ini ada ya, Q kuadrat dikurang 7Q tambah 12. Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 2 ya. Kita lihat di sini ini ada kesalahan penulisan sedikit ya, berarti Q kuadrat artinya 1 kuadrat. Ini tertulis 1 kali 2 ya. Berarti ini 2-nya dinaikkan saja nanti di catatannya. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1, 3 kali Q ditambah 2. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Jadi keseimbangan pasarnya tercapai yaitu E1,6. Ini dia untuk grafik fungsinya. Saudara sudah mempelajari bagaimana cara membuat grafiknya tadi ya. Nanti silahkan dibuat ini bentuk grafik fungsinya. Di sini dia bertemu di titiknya adalah 1,6. Oke, ini dia latihan soalnya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Fungsi permintaan ya, ini dia sama ya, caranya sama ya dengan yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Silahkan dikerjakan nanti. Kita lanjutkan. Oke, dari latihan soal nomor 1, jika misalnya produk, latihan soal ya, latihan soalnya ini dia. Nah, ini latihan soalnya untuk silahkan dipelajari kembali nanti ya untuk latihan soalnya ya. Kita lihat lagi ini dia untuk fungsi biaya lagi. Untuk fungsi biaya, saudara sudah mempelajarinya ya sebelumnya sebelum kita ujian tengah semester ya, kita sudah mempelajari fungsi biaya ya, fungsi konsumsi, fungsi tabungan itu udah kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang ya kita masuk fungsi biaya menggunakan fungsi nonlinear di sini. Fungsi biaya selain pengertian biaya tetap, biaya tetap biasanya ya kita pelajari yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total gitu ya. Biaya tetap artinya tetap, selalu tetap. Biaya variabel itu biaya tambahan. Kemudian biaya total adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Biaya tetap masih ingat ya, biaya tetap FC fixed cost, kemudian biaya variable cost FVC ya. Dan biaya total itu adalah total cost TC lambangnya. Dalam konsep biaya juga dikenal yaitu biaya rata-rata, average cost. Kalau di sini lambangnya AC ya, yaitu artinya biaya rata-rata. Dan kemudian biaya marginal, yaitu marginal cost. Marginal cost ya, biaya marginal. Nah, apa yang dikatakan dengan biaya rata-rata? Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Kita ulang lagi ya. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Ya, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk yang merupakan hasil bagi biaya total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produk saja. Ya. Nah, biaya marginal yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jadi biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Oke, ini dia ya rumusannya. Biaya tetap yaitu fixed cost dilambangkan dengan K di sini ya. Biaya variable cost itu VQ ya. Variable dikali Q-nya banyak jumlah barangnya atau FQ di sini karena dia fungsinya fungsi kuadrat. Biaya total yaitu TC sama dengan yang kemarin ya, yaitu total cost yaitu fixed cost tambah variable cost, K tambah FQ. Kemudian biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata apa tadi? Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produk. Berarti biaya tetap FC tadi ya dibagi dengan Q ya. Berarti untuk satu produk berarti biaya tetap dibagi dengan jumlah produk. FC per Q itu AFC, yaitu average fixed cost ya, biaya tetap biaya tetap rata-rata. Kemudian biaya variabel rata-rata AVC yaitu VC per Q. Biaya rata-rata total yaitu average cost yaitu C per Q ya.
C per Q, total cost atau TC per Q, yaitu atau boleh juga average fixed cost ditambah dengan average variable cost, yaitu biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variable rata-rata. Kemudian biaya marginal, ya, apa tadi yang dikatakan biaya marginal, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk, yaitu marginal cost, yaitu delta TC ya per delta Q atau cost. Nah, kita lihat di sini bentuk nonlinear fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat ya. Ini total cost kita AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C. Nah, itu dia yang ada Q-nya itu adalah VC, variable cost, sedangkan untuk fixed cost-nya yang beri sendiri konstan gitu ya, tetap gitu ya, konstan. Kita lihat ya, yang ada variabelnya itu adalah variable cost ya, biaya variable, kemudian yang C itu konstan tetap ya, berarti itu fixed cost. Berarti AC ya, biaya rata-rata itu adalah C per Q, itu dia. Bisa kita lihat ya, AQ kuadrat dikurang BQ tambah C per Q ya. AQ kuadrat bagi Q AQ dikurang BQ per Q, yaitu B saja, tambah dengan C per Q. Average variable cost yaitu VC ditambah Q, yaitu AQ kuadrat dikurang BQ per Q, yaitu bagi ya Q-nya dapatnya AQ dikurang B. Kemudian average fixed cost yaitu FC per Q, C per Q saja di belakang. Sebenarnya bisa kita lihat saja dari average cost tadi bahwa yang AQ dikurang B itu merupakan average variable cost, kemudian CQ itu adalah average fixed cost, yaitu rata-rata biaya tetap ya. Biaya tetap rata-rata ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya dari kurvanya. Ini dia ya. Kita lihat di sini. Karena C dan VC berbentuk parabola, C dan VC-nya biaya total dan variabel cost-nya, biaya variabelnya itu berbentuk parabola. Dengan memanfaatkan rumus ekstrim parabola dapat dihitung tingkat produksi Q ya pada C minimum dan VC minimum serta besarnya C minimum dan VC minimumnya. C dan VC berbentuk parabola membawa konsekuensi AC dan AVC-nya berbentuk linier ya. AC dan VC-nya AVC-nya berbentuk linier ya. Dari yang kita sudah bahas tadi, ini berbentuk linier ya. Ini AQ dikurang B, kan persamaan linier itu ya. C itu berbentuk fungsi kuadrat di sini. Kemudian total cost ya, itu berbentuk fungsi kuadrat ya. Kemudian VC-nya berbentuk fungsi kuadrat, FC itu berupa garis konstan di sini, itu dilihat di sini ya di grafik yang A ini. Kemudian AC-nya, AC itu berbentuk fungsi linier. Kenapa? Karena dia pangkat tertingginya 1, AQ dikurang B tambah C per Q. Ini dia ya. Kemudian AFC-nya C per Q itu adalah berbentuk fungsi fungsi fraction, fungsi pecahan gitu ya, agak lengkung sedikit. Itu dia. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini contohnya. Biaya total yang dikeluarkan PT Galau Abadi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Pada tingkat produksi beberapa unit, biaya total ini minimum. Pada tingkat produksi berapa unit? Biaya total ini minimum katanya ya. Masih ingat untuk biaya minimum itu kita lihatnya yaitu Y minimum ya. Y minimum berarti nilai Y-nya ya, atau kita bisa gunakan negatif D per 4A ya. Negatif D per 4A tadi nilai minimum ya. Pada ada puncak minimum tadi, masih ingat ya. Nah, itu dia. Hitunglah besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, berapa besar biaya marginalnya? Nah, berdasarkan rumus titik ekstrim parabola ya, berarti C minimum, berarti kita cari dulu nilai X-nya, berarti Q-nya ya. Kan tadi kalau pada fungsi masih ingat ya pada yang sudah Ibu jelaskan ya, kalau pada penerapan ekonomi yaitu yang horizontal biasanya sumbu X diganti dengan Q, kemudian yang untuk vertikalnya yaitu sumbu Y itu diganti dengan price, harga gitu biasanya. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian artinya berarti kita cari nilai X-nya dulu, berarti nilai Q-nya ya, jumlah barangnya yaitu negatif B per 2A, yaitu negatif dari
negatif 24, berarti positif 24, jadinya per 2 kali 2, berarti 24 per 4 dapatnya 6. Nah, kita bisa substitusi langsung aja, berarti nilai C minimumnya saat Q 6 ya. Kita ganti aja 2 kali 6 kuadrat dikurang 24 kali 6 tambah 102 sama dengan 30. Nah, C minimumnya itu dapat dicari juga dengan menggunakan negatif D per 4A tadi ya. Ini negatifnya hilang ya, negatifnya sepertinya dempet gitu ya. Negatif D per 4A ya, oh bukan, negatifnya pindah ke bawah ya. Berarti jadinya ya negatifnya pindah ke bawah sepertinya. B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A ya. B-nya 24 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 102 per negatif 4 kali 2. Dapatnya negatif 240 per negatif 8. Dapatnya 30. Sama ya cara sama jawabannya ya. Dapatnya nilai C minimumnya itu adalah 30. Oke, kita lanjutkan. Artinya tadi pada titik tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum, yaitu pada saat 6 unit ya dapatkan biaya totalnya minimum. Kemudian berapa nilai minimumnya, yaitu 30. Kita lanjutkan berikutnya. Pada saat Q6 ya, jumlah barangnya 6 ya, maka variable cost-nya itu sama dengan 102. Variable cost-nya sama dengan 102. Kita lihat ya. Bukan variable cost, fixed cost ya. Fixed cost kita 102 ya, artinya biaya tetapnya 102. Kita lihat di sini ya, ingat tadi C-nya sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Ingat yang ada nilai Q-nya itu adalah variable cost tadi ya, variable cost. Kemudian yang berdiri sendiri yaitu 102 itu adalah fixed cost, biaya tetap gitu ya. Artinya biaya tetap kita adalah 102. Kemudian biaya variabelnya adalah 2Q kuadrat dikurang 24Q. Kita substitusi nilai Q-nya yaitu 6 tadi. Dapat variable cost-nya, biaya variabelnya negatif 72. Kemudian biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata berarti biaya total rata-ratanya ya. Ini dia tadi rumusnya ya. Yaitu C per Q ya. C per Q ya, bukan AC C per Q ya, Bu. Ini salah nih. Bukan VC ya. Berarti AC adalah C per Q. Ini ada kesalahan sedikit di sini ya. Berarti C per Q, C-nya berapa tadi? C-nya kita lihat, C-nya tadi 30. 30 per 6 dapatnya 5. Itu adalah biaya rata-ratanya. 30 per 6 ya, bukan VC di sini ya. Kalau VC negatif 72. Berarti C ya, AC per Q. Ya, berarti nilai C minimumnya tadi 30 per Q sama dengan 5. AFC itu adalah biaya tetap biaya tetap rata-rata, yaitu FC per Q. FC-nya 102 per 6 dapatnya 17. Biaya variabel rata-rata itu adalah VC per Q negatif 72 per 6 yaitu negatif 12. Jika Q sama dengan 7, ketika dinaikkan 1 unit, maka nilai C-nya berapa? 2 kali 7 kuadrat dikurang 24 kali 7 tambah 102. Dapatnya 32. Maka biaya marginalnya itu adalah delta C per delta Q. Delta C berarti selisih C6 dengan C7 ya. Berarti C7 tadi 32 dikurang 30 per Q-nya 7 dikurang 6. Itu tadinya 2 per 1 ya, dapatnya 2. Artinya biaya marginalnya itu adalah 2. Nah, berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan sebesar 2 USD ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjut penerimaan total ya. Penerimaan total kita udah belajar juga kemarin itu ya. Penerimaan total yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan ya, yaitu hasil kali antara biaya yang diproduksi dikali dengan jumlah produk biaya produksi ya. Biaya yang antara harga per unit ya, harga jual per unit dikali dengan jumlah produk yang dijual gitu ya. Itu adalah penerimaan total ya. Untuk penerimaan total TR ya, itu lambangnya kemarin. Kemudian R total revenue ya. Kemudian bentuk fungsi penerimaan total yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah artinya dia nilai A-nya negatif nanti. Dan yang beroperasi di pasar monopoli. Nah, jika fungsi permintaan dinyatakan oleh P sama dengan B, jadi fungsi permintaannya P sama dengan B kurang AQ, fungsi linear ya, maka akan diperoleh persamaan penerimaan totalnya itu adalah
P kali Q ya, B kurang AK dikali Q, yaitu BQ dikurang AK kuadrat. Maka titik puncaknya adalah negatif B per 2A ya, negatif B per 2A dan negatif D per 4A untuk nilai puncaknya. Ingat nilai C-nya nggak ada ya. Kita lanjut berikutnya, penerimaan rata-rata yaitu average revenue yaitu R per Q ya. Kemudian penerimaan marginal ya yaitu delta R per delta Q ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, kita masuk contoh. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurang 2Q. Tentukan fungsi penerimaan totalnya dan berapa penerimaan total maksimum. Serta gambarlah kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Nah, apa tadi yaitu penerimaan total yaitu P kali Q ya. P-nya 20 kurang 2Q dikali Q. 20 kali Q 20Q dikurang 2Q kali Q 2Q kuadrat. Nah, untuk nilai maksimumnya, penerimaan maksimum negatif B per 2A, negatif dari B-nya 20 ya. Karena yang B itu adalah di depan variabel Q ya, kemudian nilai A di depan variabel Q kuadrat ya. Negatif 20 per 2 kali negatif 2 ya. Negatif B per 2A, A-nya negatif 2. Dapatnya negatif 20 per negatif 4, dapatnya 5. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya bisa negatif D per 4A, B kuadrat dikurang 4AC per 2 kali A ya. Dengan mensubstitusi bahwa nilai C-nya 0 ya. Karena dia fungsinya cuma berbentuk 20Q dikurang 2Q kuadrat. Atau boleh juga ditulis negatif 2Q kuadrat ditambah 20Q ya. Berarti negatif 20 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 2 dikali 0 ya, 4AC, C-nya 0 per 4A, 4 kali negatif 2, dapatnya 50 ya. Atau boleh juga kita substitusi saja nilai 5 ke fungsi fungsi penerimaan total kita. 20 kali 5 100 dikurang dengan 4 kali 25 berapa tadi? 20 kali Q-nya ya. 20 kali 5 ya, 20 kali 5 100 dikurang 2 kali 5 kuadrat ya. 5 kuadrat 25 kali 2 50, berarti 100 kurang 50 dapatnya 50, boleh juga. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh kedua, fungsi permintaan PT Pertamina Tbk ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besar besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total maksimum berapa. Nah, pertama diketahui P yaitu sama dengan 900 dikurang 1,5 Q, itu adalah harganya. Kemudian R penerimaan total yaitu P kali Q, berarti P-nya 900 dikurang 1,5 Q dikali Q, dapatnya 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Jika jumlah barangnya 200, Q-nya 200 katanya ya, berarti R-nya berapa? Dapatnya adalah kita substitusi ya, 900 kali 200 dikurang 1,5 kali 200 kuadrat, dapatnya 120.000 ya. Nah, berarti P-nya harganya itu adalah 600 ya. 900 dikurang 1,5 kali 200 dapatnya 600. Nah, atau kemudian lanjut berikutnya, jika Q sama dengan 250, maka R-nya berapa? 900 kali 250 dikurang 1,5 kali 250 kuadrat. Dapatnya 131.250. Itu jika barangnya naik ya menjadi 250. Berapakah penerimaan marginalnya? Berarti delta R per delta Q ya. Sama dengan yang tadi ya, berarti 131.250 dikurang 120.000 dibagi dengan delta Q-nya 250 dikurang 200. Dapatnya 225. Kita lanjutkan, ini dia R-nya yaitu 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Jadi ya R maksimumnya ini dia negatif B per 2A, dapatnya X-nya 300 ya. Berarti biaya maksimumnya itu yaitu saat
Q-nya 300 dan harganya 135.000. Itu kita bisa membuatnya seperti kita mengerjakan menentukan bentuk fungsi kuadrat tadi. Nah, ini dia latihannya ya. Silakan saudara kerjakan nanti ya dan dikumpulkan. Nah, kita masuk lagi keuntungan dan kerugian dan pulang pokok ya. Kita juga sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini dia tadi ya bentuk fungsi kita ya, yaitu C ya, biaya total itu adalah C ya. C-nya yaitu CQ ya, biaya total. Ini dia bentuk lengkung dia. Kemudian ini titik pulang pokoknya, ada 2 titik pulang pokoknya gitu ya. Nah, kita lanjutkan, berarti ada 2 titik pulang pokok di sini. Break even point ya, atau disingkat dengan BEP gitu ya. Kita lanjut. Nah, keterangan gambar. Nah, kita lihat ya keterangan gambar. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok. Ini dia Q1 dan Q4 ya. Q1 dan Q4 itu saat pulang pokok ya. Saat Q1 ini dia, ini saat Q4 itu saat pulang pokok ya, karena dia saling saling bertemu fungsi kita gitu ya. Sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya totalnya, R sama dengan C. Kita lihat di sini ya, ini fungsi R kita tadi ya. Ini dia. Kan kita lihat ya, kalau R itu fungsinya lengkung ke bawah katanya tadi ya. Kalau R itu fungsinya lengkung ke bawah gitu ya, itu parabolanya menghadap ke bawah. Kemudian sedangkan C itu biaya total menghadap ke atas tadi. Nah, kita lihat ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya keterangan gambarnya. Area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi ya, rugi sebab penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran total ya, berarti R kurang dari C. Kita lihat ya dari gambar, kita lihat gambarnya ya. Ini dia, ini sebelah sini ya, sebelah kiri dari Q1 ya, sebelah kiri dari Q1 di mana revenue-nya, penerimaan total berada di bawah total biaya gitu ya. Berarti ini adalah keadaan rugi. Kemudian sebelah kanan Q4 itu juga begitu, yaitu nilai dari penerimaan total berada kurvanya di bawah kurva dari penerimaan total dari biaya totalnya, biaya total ke atas, kemudian sedangkan revenue-nya, penerimaannya di bawah. Itu adalah keadaan rugi. Jadi ada sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 itu adalah keadaan rugi. Nah, kita lihat lagi ya. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C ya, sama dengan yang materi yang sudah kita bahas ya. Secara grafik hal ini ditunjukkan oleh jarak antara kurva R dan kurva C. Semakin lebar jarak positif terhadap tersebut, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C terjadi pada posisi lereng ya, pada posisi lereng dari kedua kurva itu sama besar, dan ini mencerminkan keuntungan terbesar atau maksimum. Ini dia contohnya ya, penerimaan total yang diperoleh PT Lebay Jaya. Nah, saat terjadinya kenaikan harga BBM ditunjukkan persamaan R sama dengan negatif 20 Q kuadrat ditambah 150 Q. Sedangkan biaya totalnya itu adalah yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,20 Q 0,20 Q pangkat 3 dikurang 10 Q kuadrat ditambah 10 Q tambah 1500. Hitunglah profit apakah untung atau rugi ya PT Lebay Jaya jika dihasilkan dan terjual sebanyak 50 dan 70 unit. Nah, sekarang kita lihat ya, P itu adalah profitnya, berarti R dikurang C ya. R profitnya, untung atau ruginya ya, berarti P sama dengan R kurang C ya. Nah, sekarang berarti R-nya tadi fungsi kita negatif 20 Q kuadrat ditambah 150 Q dikurang C-nya 0,40 Q kuadrat ya. Oh, ini ada kesalahan sedikit di sini. 0,20 ya. Ini tolong diperbaiki nanti. 0,20 Q pangkat 3 dikurang 10 Q kuadrat ditambah 10 Q ditambah 1500 di sini. Di soalnya 1500, sebenarnya 50 ternyata. Ya.
Nah, kita lihat ya. Di sini negatif 20 dikurang berapa nih? Bukan. Oh iya, di soalnya berarti yang salah ya. Coba kita lihat, kita ulang kembali ya. Soalnya itu ya, kita ulang kembali. Soalnya yaitu R-nya negatif 20 Ki pangkat 2 tambah 150 Ki. Kemudian C-nya yaitu negatif negatif 0,40 Ki pangkat 3 dikurang 10 Ki kuadrat tambah 10 Ki tambah 1500. Nah, profitnya Pi sama dengan R kurang C ya. Di sini ada kesalahan tadi ya. Nah, negatif 20 Ki kuadrat tambah 150 Ki dikurang 0,40 Ki pangkat 3 dikurang 10 Ki kuadrat tambah 10 Ki tambah 50. Di sini juga ada kesalahan ya, 50 di sebenarnya. Nah, berarti negatif 0,4 Ki pangkat 3 ya. Kemudian 0,2 Ki kuadrat dikurang-kurang ya. Dikurang-kurang jadinya tambah ya, negatif 2 ditambah dengan 10, berarti dapatnya 9,8 Ki kuadrat yang memiliki variabel yang sama Ki kuadrat. Negatif 2 ditambah 10 dapatnya 9,8 Ki kuadrat. Kemudian C-nya ini negatifnya kalikan ke dalam berarti negatif 50. Itu dia fungsi profit kita, negatif 0,4 Ki pangkat 3 tambah 9,8 Ki kuadrat tambah 40 Ki dikurang 50. Ki-nya sama dengan 50. Saat Ki sama dengan 50, maka apakah terjadi keuntungan atau kerugian? Kita lihat, kita substitusi nilai Ki-nya 50, dapatnya 4.500, artinya positif, berarti untung. Kemudian saat Ki 60 ya, jumlah barang 60, kita lihat juga, kita substitusi nilai Q-nya ke dalam fungsi profit kita ya, dapatnya negatif ya, artinya terjadi kerugian, negatif 480. Ini dia latihannya. Silakan saudara kerjakan nanti dan dikumpulkan. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ibu harap saudara mempelajarinya dengan serius ya, dan ulang-ulang kembali video ini agar lebih mantap ya. Tolong dikerjakan latihannya dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang Ibu berikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.